Kenapa saya katakan bahwa pasukan khusus dewasa ini harus bermetamorfosa menjadi satu pasukan khusus yang humanis? Memang kita tahu bahwa di masa lalu banyak kejadian-kejadian yang mengakibatkan perseteruan antara Kopassus dengan pihak-pihak lain yang tentu merugikan semua pihak. Oleh karenanya, saya setuju sekali ketika Danjen Kopassus Mayor Jenderal Doni Monardo mengatakan bahwa bila kita ketemu pihak lain, TNI maupun Polri maupun masyarakat biasa, lakukanlah 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Kalau ditanya apabila tidak ada Kopassus, maka pada saat-saat strategis di mana dibutuhkan keahlian-keahlian yang hanya dimiliki oleh Kopassus, tentu TNI AD sendiri juga akan timpang. Kopassus itu musuhnya adalah musuh negara. Dirgahayu Kopassus, semoga semakin sukses dan jaya. Selamat Komando! Di dalam masa damai ini memang tidak mudah menjaga diri ya sebagai tentara ya. Ada upaya-upaya ya yang cukup signifikan, bahkan boleh dikatakan cukup ekstrim dari Kopassus untuk merubah dirinya, menempatkan citra dirinya lebih baik di mata publik. Misalnya mereka membuka diri terhadap orang semacam seperti saya yang belum lama baru mengkritik Kopassus ya, tetapi mereka mengundang saya justru dan untuk memberikan pandangan-pandangan. Sejak kecil ya saya mengenal satu tentara yang saya kira bisa dibanggakan ya ketika peristiwa di Don Muang, Thailand dan sebagainya ya. Saya kira organisasi semacam Kopassus ini memang yang paling efektif. Dia dibentukkan sebagai satu organisasi tentara khusus yang memiliki kemampuan khusus. Yang paling penting untuk dilakukan adalah membangun satu paradigma Kopassus yang sejalan dengan tata kehidupan negara demokratik. Di masa datang, Kopassus tidak hanya diharapkan ahli di dalam sebagai kesatuan unit, tetapi juga penting untuk menghormati tata nilai hak asasi manusia yang memang menjadi bagian fundamental dalam kehidupan demokrasi. Terkait dengan semboyan Kopassus yang senyum, sapa, dan salam, menurut saya ini satu hal yang baik ya dalam mencoba mengubah paradigma ataupun wajah Kopassus yang dulunya menyeramkan gitu kan, dan sekarang dan ke depan dengan senyum, sapa, dan salam itu diharapkan Kopassus bisa menjadi institusi kesatuan elit yang ramah terhadap masyarakat, tetap dalam tugas dan fungsi yang sejalan dengan undang-undang TNI itu sendiri. Kopassus tidak memiliki ancaman dan Kopassus tidak boleh mendefinisikan ancaman. Dirgahayu ke-63 Kopassus Komando. Kopassus memprakarsai forum di mana lawan sebelumnya menjadi kawan. Ini merupakan suatu prakarsa yang sangat luar biasa. Apa yang diprakarsai oleh Kopassus pada hari ini, secara resmi yang dulu lawan menjadi kawan, sudah sewajarnya bagi negara yang dewasa untuk memperlakukan lawan di masa lalu menjadi kawan ketika negara sudah berdamai, sudah bersahabat. Kita tentu tidak bisa melupakan masa lalu, tetapi kita harus menatap masa depan yang lebih cerah dengan kawan-kawan yang mungkin dulu menjadi lawan. Kalau ketika itu kita boleh kembalikan kepada boleh dikatakan sejarah ataupun pengalaman ataupun ya boleh dikatakan memori ya kepada kita semua sebelum terjadinya perdamaian.
antara GAM dan Kopassus ke saling menyerang, ya saling membunuh, saling menghancurkan, begitu saja perang di mana saja. Ya, tapi setelah perdamaian, setelah terjadinya pembicaraan untuk MOU Helsinki, saya rasa sudah jadi nggak ada masalah lagi ya. Ya, saya rasa selamatlah ulang tahun ke-63 ya, supaya Kopassus dan angkatan kita di Republik ini supaya kuat dan maju ke masa hadapan. Kita sesuai dengan cita-cita kita, negara kita. Kopassus pada zaman perjuangan Trikora dengan Kopassus pada zaman sekarang itu berbeda. Pada zaman sekarang seluruh kekuatan militer atau seluruh kekuatan daripada Kopassus diarahkan kepada pendekatan pembangunan. Tidak perlu lagi senjata ditinggalkan di barak-barak dan mereka apa adanya bergabung kepada rakyat yang kenyataannya pada waktu itu masih perlu bantuan untuk timbulkan semangat kerja mereka, sangat juang mereka. Tapi berjuang sekarang adalah untuk membangun Irian Barat yang sudah sekian lama terlepas dari Republik Indonesia dan hidup mereka sangat-sangat menjadikan. Nah, kesejahteraan ini yang menjadi tujuan daripada Kopassus dalam perubahan penggunaan strateginya dan untuk membangun Irian Barat. Que dia tienen com Kopassus, boina minha, aos 63 anos. Também em primeiro lugar, a nossa audiência, ao faune parabéns, basir na existência durante tina nenulu recintolo. E segundo, a cara camino nelia meno ba Kopassus. Agora ba hoje Indonésia, nebemos país democrático ida, Timor nesse país democrático, ita Morisia era democracia nelara, ita forças armadas, tanto comando, tanto força NBNBD, tem que a missão FUN. Missão FUN é servir o povo, servir a nação e desenvolver a nação e a missão FUN para forças armadas. Tama saída. Ulu forças armadas ita não engatak bahal FUN de. Mas bem o inlor ita lu até FUN ita desenvolve maka ita nação, hadom ita povo ou nação. Tem nós não engatak FUN nunca lori buat dia kita para humanidade. Quando FUN tem que kita aceitamos ita laku ou ita mate. Kopassus tidak bisa menjaga sendiri nama baiknya. Kopassus harus bersama rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Ujung tombak Angkatan Darat itu, pasukan khususnya adalah Kopassus. Saya kenal Kopassus secara aktif di tahun 65-66. Saya senang melihat Kopassus sekarang kemajuannya luar biasa, fasilitasnya luar biasa. Saya ikut gembira bahwa sekarang perkembangannya pesat, secara profesional juga makin membanggakan. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-63. Mudah-mudahan maju. Hidup Kopassus. Komando.